Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Adik-adik, mari kita siapkan untuk kita berdoa sebelum sekolah minggu kita mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online, supaya Tuhan selalu membuka mata hati pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti dengan baik apa yang diberitakan hari ini. Tuhan, ajari kami untuk taat dan setia mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan Bunda Lucy. Terima kasih untuk doa pembukaannya Oma. Halo anak-anak semua, jumpa lagi bersama dengan Bunda Lucy. Pada kali ini Bunda akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan yuk kita buang sifat serakah. Dan kita akan mengambil ayatnya dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Anak-anak tahu ya, kitab Lukas ada di mana? Ada di Perjanjian Baru ya. Kitab Lukas adalah kitab kedua di Perjanjian Baru setelah Matius ya. Matius kemudian Lukas. Mari kita buka dan baca bersama, dan kemudian Bunda Lucy akan menjelaskan satu persatu agar anak-anak dapat mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang hendak diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini.
Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, pada ayat ke-13 dikatakan bahwa ada seorang menanyakan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus berkata kepada saudaranya untuk membagi warisan. Apa sih itu warisan? Anak-anak tahu nggak warisan? Warisan itu adalah hadiah ya, yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya biasanya. Tetapi kadang-kadang warisan juga diberikan kepada orang yang bukan merupakan anaknya ya. Dan biasanya warisan itu diberikan setelah orang tua meninggal. Nah, jadi misalnya ada seseorang yang sudah mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, di sini kemungkinan bahwa saudaranya itu mungkin menerima warisan dan masih ada jumlah warisan yang dia terima. Sedangkan mungkin yang satunya warisan yang dia terima mungkin sudah hampir habis ya, sehingga dia meminta Tuhan Yesus agar berkata kepada saudaranya supaya saudaranya berbagi warisan dengan dia. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, maksudnya begini, karena itu kan masalah keluarga ya. Orang tua mau memberikan hadiah kepada anaknya, dan kemudian salah satu anaknya meminta kepada saudaranya atas harta warisannya. Itu adalah masalah keluarga ya. Jadi Tuhan Yesus bertanya, kenapa Tuhan Yesus jadi hakim? Hakim itu apa sih? Hakim itu orang yang memberikan keputusan ya. Kalau di pengadilan itu misalkan ada dua orang berselisih ya. Dua orang berselisih, si A dan si B. Nah, kalau ada dua orang berselisih, kemudian siapa yang paling benar? Nah, kemudian seorang hakim akan memutuskan, oke, kamu A, kamu yang benar, B yang salah. Atau mungkin hakim bisa juga memutuskan, oke, B, kamu yang salah. Atau kamu yang benar, A yang salah gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah hakim. Nah, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, pengantara itu apa pengantara? Pengantara itu adalah orang yang menjadi jembatan ya. Dan Tuhan Yesus bertanya, kenapa Tuhan Yesus menjadi pengantara antara dia dan saudaranya? Siapa yang sudah mengangkat? Ya. Maka Tuhan Yesus berkata pada ayat berikutnya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi dalam cerita Alkitab yang tadi kita sudah baca, disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh tamak ya, kita tidak boleh hanya mementingkan kekayaan. Tuhan Yesus memperingatkan kita ya, supaya tidak hanya berpikir untuk
diri sendiri, ya. Karena Tuhan pasti akan memelihara hidup kita juga kan. Dan kita juga memang harus mau memikirkan juga orang lain yang membutuhkan pertolongan, ya. Seperti orang yang kelaparan, kita harus memberikan mereka juga makanan. Yang haus, kita juga harus memberikan mereka minuman. Jangan kita makan sendiri, minum sendirian, tidak peduli pada orang lain. Dan juga untuk adik-adik semua, memang pasti adik-adik diharapkan untuk bisa mendapat nilai yang bagus di sekolah, ya, menjadi orang yang sukses nanti ketika dewasa nanti. Tetapi jangan lupa satu hal, ya, yang paling penting di dalam hidup ini adalah bukan hanya sukses atau dapat nilai yang bagus, tetapi adik-adik harus jadi anak yang baik, yang penuh kasih. Itu yang paling penting. Harus mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. Nanti orang tua sudah tua nanti, adik-adik harus mau mengunjungi, ya, menolong orang tua kita, ya. Jika orang tua kita membutuhkan pertolongan, adik-adik harus mau untuk menolong orang tua kita, ya. Dan tidak tamak, tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, bukan berpikir untuk menimbun kekayaan, ya. Karena buat apa hidup kita seperti itu? Akhirnya Tuhan akan mencabut nyawa kita juga pada akhirnya nanti. Dan apakah dengan cara kita hidup yang tidak berbuat baik kepada sesama itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, bertemu dengan Bapa di surga? Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus mengikuti firman-Nya, ya. Bukan hanya untuk mewujudkan segala keinginan kita akan barang-barang atau harta dunia, tetapi kita juga harus menjadi orang yang penuh kasih, yang bisa memikirkan orang lain dan mau berbagi kepada sesama, ya. Demikian Injil pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memperoleh pelajaran yang berarti untuk hidup adik-adik di masa depan. Tuhan memberkati. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hai
selesai. Sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil karton, lalu lipat 2 dan buat bentuk tangan kalian seperti ini. Setelah itu, kalian tinggal gunting deh. Nah, kalau sudah jadi, nanti bisa dibuka seperti ini deh. Kalau sudah, kita akan membuat ayatnya di sebelah kanan. Kolose bab 3 ayat 5. Buanglah dari hatimu segala keserakahan. Setelah itu, untuk tangan yang sebelah kiri, kita akan tulis tidak egois, belajar berbagi, dan bersyukur. Kalau sudah, kalian boleh hias deh tangannya yang akan menjadi sayap kupu-kupu. Setelah itu, kita akan membuat stik es krim sebagai badan kupu-kupunya. Lalu, untuk bagian matanya, kalian bisa tempel mata-mataan seperti ini atau bisa kalian gambar. Dan untuk mulutnya bisa kalian gambar menggunakan spidol. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, setelah adik-adik berkreativitas, mari kita sebelum berpisah sama teman-teman, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapkan hati, siapkan pikiran kita, duduk yang manis. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyejukkan hati kami. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk selalu setia dan untuk selalu bisa tidak serakah Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak serakah, biar itu kami bisa melaksanakannya Tuhan, biar kami bisa saling berbagi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, apalagi Tuhan saat ini COVID sedang merajalela. Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ingat ya adik-adik, tetap pakai masker, jaga kesehatan, Tuhan berkati. Dadah. Nyanyi bareng-bareng adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,